Ulama cerdik pandai, tokoh masyarakat, orang tua kami, ayah bunda, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah sidang jamaah fardu subuh yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada pagi yang penuh berkah ini, di hari yang paling baik, di tempat yang paling mulia di muka bumi, Allah letakkan kita dalam rangka ruku' dan sujud, beribadah dalam salat subuh berjamaah, kemudian kita berzikir dan berdoa, dilanjutkan dengan bermajlis ilmu yang kita niatkan pula dalam rangka i'tikaf. Mudah-mudahan semoga segala amal yang kita lakukan ini memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita harumkan majlis kita ini dengan bersalawat dan berkirim salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa hasil bihi lil maram. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa hasil bihi lil maram. Salamun salamun kamiskil khitam alaikum uhaiba banaya kiram. Amutu wa ahya ala hubbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam wa azmi wa qasdi ilaikum dawam. Fala tusqimuni bitulil jafa wa munnu biwaslin walau fil manam wa munnu biwaslin walau fil manam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa hasil bihi fil maram. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa hasil bihi fil maram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, apa kabar semuanya? Sehat?
Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian rutin bulanan kita pada setiap Jumat pekan kedua, membahas tentang khasais al-ummah al-Muhammadiyah, keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pembahasan kita di pagi ini masuk pada keistimewaan yang ketiga, yaitu ja'alahum ummatan wasata. Allah Ta'ala menjadikan kita umat Muhammad ini sebagai ummatan wasata. Terjemahan biasanya adalah umat pertengahan. Seperti apa nanti umat pertengahan ini? Berkata pengarang kitab Al-Imam As-Sayyid Muhammad Alawi bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahumullahu ta'ala, wa min khasaisi hadhil ummah, di antara keistimewaan umat ini, annahum humul ummatul wasatu, mereka adalah umat pertengahan. Wa annahum humus syuhada, dan umat Nabi Muhammad ini pula yang akan menjadi saksi kepada umat-umat lain di akhirat kelak. Ini ditunjukkan dengan nas Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-120, ayat yang ke-143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Allah Ta'ala menegaskan, kami jadikan kalian itu umat pertengahan, litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi terhadap seluruh manusia, wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, dan Nabi sendiri yang akan bersaksi kepada kalian kelak di akhirat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, cerita ayat ini pada mulanya Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah dan umatnya untuk salat. Kiblat salatnya adalah Masjidul Aqsa. Nah, ini pada mulanya. Lalu selama Nabi menghadap kiblat Masjidil Aqsa tadi, ingin hatinya agar wajahnya itu dihadapkan dalam menyembah Allah itu ke arah Masjidil Haram. Ada keinginan dari Nabi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hatinya mengatakan, andai aku bisa dihadapkan ilal Masjidil Haram. Lalu keinginan Nabi itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Silahkan wahai Muhammad, ketika engkau salat itu, hadapkan wajahmu kepada Masjidil Haram. Maka sejak itu kita kiblatnya adalah Masjidil Haram. Maka Masjidil Aqsa itu disebut ulal kiblatain, kiblat pertama dari dua kiblat. Ya, kiblat pertama dari dua kiblat. Kemudian tatkala dihadapkan ke Masjidil Haram, maka pelajarannya di sini adalah kiblat salat ke Masjidil Haram, kiblat kalbu adalah Allah, kiblat mata adalah tempat sujud. Kiblat mata di saat sujud melihat hidung, kiblat mata secara fikih
di saat tahiyat akhir, asyhadu alla ilaha illallah, telunjuk kita naik, mata menghadap telunjuk. Nah, begitu hukumnya secara fikih. Ketika salat, mata melihat tempat sujud. Ketika sujud, kemana arah mata ketika sujud, Pak? Kepada hidung. Jangan ditengok tempat sujud tuh, tengok hidung. Lalu ketika di tahiyat, di saat asyhadu alla ilaha illallah, mata memandang telunjuk. Ini menunjukkan kedekatan kita dengan Allah Ta'ala itu bukan kedekatan fisik, tetapi kedekatan ruhani. Maka kiblat doa adalah langit. Sekali lagi kita ulang, kiblat wajah, diri, badan adalah Masjidil Haram. Kemudian kiblat ketika sujud, arah mata memandang hidung. Ketika tahiyat, arah mata memandang asyhadu alla ilaha illallah kepada telunjuk. Kiblat doa adalah langit. Kiblat doa menghadapkan telapak tangan ke langit, ya. Kemudian ketika doa tolak balak, arahkan ya telapak punggung tangan ke atas. Di antaranya adalah di saat baca kunut, wa qina syarra ma qadait. Tapi agaknya tadi banyak yang lupa ya. Iya Pak? Tak tahu atau lupa? Ya Allah, mahdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma a'tait, amin. Wa qina syarra ma qadait, amin. Baru fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Begitu sunnahnya. Sunnah dikerjakan berpahala, tak dibuat seperti itu juga tidak apa-apa. Ini pada aspek fikih. Kemudian yang kedua, ummatan wasatan. Umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang pertengahan, maknanya udulan khiyaran. Adalah umat yang seimbang, yang terpilih, jauh dari kata ifrat, tidak pula tafrid. Ifrat itu ekstrim kanan, tafrid ekstrim kiri. Ekstrim kanan itu adalah sikap yang kata Nabi itu adalah gulu, berlebih-lebihan. Datang beberapa orang sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimana ibadah Nabi. Ya. Kemudian tak puas jawaban Aisyah, mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya seperti apa ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka nyatakan kami ingin melampaui Nabi. Kami tidak akan makan, puasa terus. Kami tak akan tidur sepanjang malam ibadah terus. Kami tidak akan menikah. Kalau tak menikah apa bahasa awak Pak? Membujang. Ya, bujanglah. Ya, membujang. Kami tidak ingin diganggu oleh kehidupan rumah tangga. Kami tak mau menikah. Lalu ditegur oleh Rasulullah, kalian keliru. Saya adalah yang paling bertakwa, hanya saja di saat puasa ada kalanya aku berbuka, aku tidur walaupun aku tetap beribadah, tetap diberikan hak tubuh. Kemudian wa atazawwajun nisa, saya kata Nabi juga menikah. Nah, orang-orang yang ekstrim ini pernah diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada pula di antara umatku ini kata Rasulullah,
mereka tidak mengikuti jalan tengah. Sehingga apa? Sehingga bahkan apabila kalian melihat mereka, kata Nabi, malu kalian dengan penampilan mereka yang hebat. Ya, Nabi sudah menyebutkan Bapak Ibu. Ya, dari penampilannya kita malu karena nampak dari penampilannya soleh. Ya, mungkin penampilan itu bisa dalam bentuk jubah yang besar, yang dikobek di kepala itu apa namanya Pak? Sorban yang besar. Kemudian juga pernah masanya dulu, ya, ada yang sampai keningnya hitam, jenggotnya panjang. Nah, apabila kalian membaca Al-Quran, malu kalian dengan hafalan Al-Quran mereka. Banyak hafalan Al-Quran mereka. Namun kata Rasulullah, Al-Quran yang mereka baca itu hanya singgah di lidah, tidak sampai kepada kerongkongan. Mereka baca Quran namun menvonis orang mudah. Ya, mereka baca Quran tapi mudah memvonis umat Nabi Muhammad. Oh, ini ahli neraka ini. Ya, ini ahli bid'ah. Ini bukan umat Nabi Muhammad ini. Ya, bahkan mengata-ngatai sesama umat Nabi Muhammad, mengatakan orang lain dajjal, bahkan menghina, bahkan melecehkan. Ya, hanya gara-gara persoalan sepele orang lain disebut dajjal. Ya, kemudian orang lain juga disebut zalim, pembohong dan lain sebagainya. Ini ekstrim kanan. Ini bahaya, tak elok. Ya, sikap seperti ini, sehingga mereka merasa lebih mulia daripada yang lain. Ini keliru kata Rasulullah. Ini ada yang seperti ini oknumnya Pak. Ya, ada yang seperti ini. Ya, oknum seperti ini ada. Semoga kita terlepas tak seperti ini. Maka kita perlu mengaji dengan uslub yang benar, dengan kitab yang benar, supaya tahu seperti apa sikap yang benar menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah di sebuah masjid waktu itu ada seorang pemuda dengan penampilan yang tadi. Ya. Lalu dia nampak ada atu-atu kakek-kakek berwudu. Tiba-tiba kakek tadi langsung mencuci muka sekali, tangan sekali, ya, keduanya, kemudian kepala sekali, telinga langsung, kemudian kaki sekali masing-masing. Sunnahnya berapa? 3. Ya, sebelum cuci muka, cuci tangan dulu kata Nabi. Kemudian masukkan air ke hidung, keluarkan, berkumur. Menengok kakek tadi main langsung saja dan hanya sekali. Pemuda yang di sebelahnya, ini kejadian di depan mata saya, tiba-tiba dia protes, Pak, ini wudhu Bapak tidak sesuai dengan sunnah. Ya, harusnya Bapak ini yang begini ini udah ngerti nih Pak. Cuci tangan dulu, kumur dulu, basuh hidung dulu, kemudian cuci muka 3 kali. Ini sekali saja Bapak. Kaget Bapak tadi. Ini tidak sesuai sunnah Pak. Pak tadi itu ya mungkin usia-usia menjelang 70 lah. Semakin tua semakin bijak. Ya. Apa kata beliau? Iyalah nak, katanya. Terima kasih tunjuk ajarnya kepada Bapak, katanya. Tapi walaupun Bapak tak mengamalkan sunnah, tapi adakah sunnahnya anak muda membentak orang tua? Konai cik Pak. Ya, 1-0 atau 2-0 kok? Ada ndak sunnahnya? Bahasa awaknya pajakete membentak orang tua. Ada ndak sunnahnya nak, katanya? Terdiam, ya, anak muda tadi. Saya langsung, ya, bermuci muka, cuci tangan sekali-sekali. Saya kulit saya ini tak sanggup lagi dingin air tuh nak, katanya.
Jadi saya meninggalkan sunnah demi mengamalkan sunnah yang lain. Sunnah yang lain la darara wala dirar. Jangan berikan ke diri kita ini hal-hal yang mudarat. Kalau 3 kali beku menggigil saya katanya. Tidak sanggup kulit ini lagi. Berapa? 3 kali. Tidak sanggup lagi. Berkumur-kumur gigi masuk air itu sudah ngilu katanya. Nah, itulah yang terjadi katanya. Bukan saya tak mengamalkan sunnah. Ah, coba tengok Bapak Ibu. Kejadian ini di depan mata saya dengar aja. Ah, inilah sikap beragama yang tidak di tengah. Ekstrim ke kanan. Ekstrim bukan es krim. Ya, ekstrim. Hulu dalam bahasa Arabnya al-hulu. Berlebih-lebih. Nah, inilah yang kata Nabi ini kelompok orang yang mudah memponis. Tak boleh kita umat Nabi Muhammad ini memponis. Nah, ada pula yang ekstrim kiri. Seluruh ajaran syariat diabaikan. Tidak perlu kita naik haji ke Makkah itu lagi. Cukup ya, haji ke makam Syekh Burhanuddin atau gitu 3 kali, 7 kali di situlah samojo haji. Ah, itu kalau ada yang begitu tuh mengabaikan syariat. Oh, tidak perlu lagi dibagi harta waris itu. Ya, masa besar pula bagian anak laki-laki daripada perempuan. Awak bagi sama ratu aja lah. Nah, boleh ikut Al-Quran lebih godang pula. Anak laki-laki dapat daripada anak perempuan. Dah tidak relevan lagi tentang waris, sehingga diabaikan hukum syariat. Ya, oh, tidak boleh, tidak ada tuh cerita poligami itu. Poligami, tahu poligami Pak? Takut menjawab nampaknya. Ya, anda ada itu masa laki-laki menikah boleh dengan 4 orang perempuan. Ya, yang perempuan tak boleh. Tak boleh, apa istilahnya? Poliandri. Maka diabaikan hukum-hukum syariat ini. Pada satu sisi mereka terlalu keras, di satu sisi ajaran syariat diabaikan. Maka datang umat Nabi Muhammad, Nabi memberikan arahan berada di tengah-tengah. Nah, ini Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu poin yang kedua dari pembahasan ini. Lalu yang ketiga, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa takunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, di akhirat nanti sebagaimana di dalam riwayat dikatakan wa amma fil akhirah, di akhirat kelak, fa innahu idza kana yaumal qiyamah, di hari kiamat itu, wa waqafan nasu lis-su'al, masing-masing kita ini akan disoal, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dihisab itu lewat terlebih dahulu, ya, setelah dihisab kemudian lewat jembatan yang dinamakan dengan sirat. Dalam hadis dikatakan sirat itu lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Maka kaji-kaji kita dulu di kampung, jembatan Siratul Mustaqim itu ibarat rambut dibelah 7. Nah, tapi rambut dibelah 7 ini Bapak Ibu tak ada riwayat. Yang ada riwayat hanya menceritakan lebih tajam daripada pedang, lebih tipis daripada rambut. Itu maksudnya, kata sebagian ulama, menunjukkan bahwa sirat itu begitu menakutkan. Nah, sebelumnya nanti kita akan dihisab, disoal, dihitung. Nah, bagi yang dapat catatan amal dari depan dan dari kanan, hisabnya nanti akan menjadi mudah. Siapa yang datang catatannya di arah kiri dan belakang, maka hisabnya akan sulit. Nah, ketika dihisab itu, apa yang terjadi? Yuqalu likulli ummatin,
ke setiap orang, setiap umat akan ditanya oleh Allah melalui malaikat, hal ballaghakum rasulukum, apakah Rasul kalian sudah menyampaikan ajaran kepada kalian untuk beriman kepada Allah atau tidak? Lalu umat selain umat Nabi Muhammad, mereka melapor waktu itu memberikan kesaksian palsu. Jadi kata mereka, ya Allah, tak ada nabi kami yang memberitahu kami tentang hari kiamat ini. Jadi lah di hari kiamat pun masih ada juga umat selain umat Nabi Muhammad itu memberikan kesaksian palsu. Nah, lalu mereka berdusta. Fayaquluna ya la, mereka mengatakan tidak, ya Allah, tak ada rasul yang datang memberitahukan kami, padahal ada 25 nabi dan rasul diutus ke umat masing-masing. Kemudian fayuqalu lirrasulillazi ursila ilaihim, lalu pada saat disidang di soal itu Allah mempertanyakan, mengkonfirmasi persaksian palsu umat ini ke rasul masing-masing. Wahai Adam, betulkah demikian? Kata Nabi Adam, na'am ya Rasulullah, kami dah sampaikan kok. Ditanya ke Idris, kami sampaikan ya Allah. Ditanya ke Nabi Nuh, kami sampaikan ya Allah. Jadi umat mereka berdusta pun di akhirat kelak. Lalu apa? Untuk mendamaikan ini, Nabi mereka mengatakan kami sampaikan, umatnya berdusta. Nah, konflik ini diselesaikan seperti apa? Maka kata Allah kepada para nabi, wahai Idris, wahai Nuh, wahai Ilyas, wahai Daud, wahai Sulaiman, dan kepada seluruh nabi, siapa yang menjadi saksi kalian bahwa kalian sudah menyampaikan ke umat kalian, di mana umat kalian mengatakan kalian tidak menyampaikan. Lalu para nabi itu di akhirat nanti mengatakan, saksi kami ya Allah adalah Muhammad. Siapa? Muhammad wa ummatuh, dan umatnya ya Allah. Jadi para nabi itu nanti akan menjadikan Nabi Muhammad dan kita sebagai saksi. Ya. Fayuda'a Muhammadun wa ummatuh, lalu dipanggillah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya nanti yang terpilih. Hal balagha haza qauma, wahai Muhammad dan umat Nabi Muhammad, betulkah para nabi ini sudah menyampaikan risalah ilahi itu kepada umat mereka masing-masing? Lalu Nabi Muhammad dan umatnya nanti menyelamatkan para nabi ini. Mereka berikan persaksian. Apa kata mereka? Na'am ya Allah, betul ya Allah. Wa ma adrakum, kok kalian bisa tahu? Fayaqulun, lalu mereka mengatakan, ja'ana nabiyuna, datang, kata umat Nabi Muhammad, datang Nabi Muhammad kepada kami, mengabarkan kepada kami ya Allah. Kata kita nanti membantu Nabi yang tadi mereka dituduh oleh umatnya tidak menyampaikan risalah. Kita katakan karena Nabi kami Nabi Muhammad menceritakan bahwa mereka para Rasul itu sudah menunaikan tugasnya. Bayangkan Bapak Ibu, Nabi Muhammad dan umatnya menjadi saksi untuk para Nabi dan umat mereka di akhirat kelak. Jangankan itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Nabi Muhammad jangankan ke umat lain, ke umatnya saja pun Nabi Muhammad memberikan saksi pertolongan dan perhatian. Dengan cara seperti apa? Dengan cara kita ini bersolawat. Jadi kalau kita ini setiap kali bersolawat diberitahukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, ya, wahai Muhammad, si fulan bin fulan bersalawat kepada engkau. Coba perhatikan redaksi hadisnya, ya, wahai Muhammad. Jadi nanti orang yang bersalawat kepadaku itu, kata Nabi,
salawatnya sampai kepadaku, diberitahukan kepadaku. Lalu Nabi, para sahabat bertanya, kok bisa engkau tahu ya Rasulullah? Waqad aramta, bukankah engkau di dalam kuburan itu jasadmu sudah hancur menjadi tulang belulang, sudah habis? Lalu Nabi mengatakan, tidak, Allah sudah mengharamkan tanah tidak akan bisa, tanah kuburan itu tidak akan memakan jasad para nabi. Nah, jadi jasad Nabi utuh. Kemudian setiap kali kalian bersalawat dan berkirim salam, Allah kembalikan ruhku itu ke diriku di dalam kubur tadi, di alam yang bernama alam barzakhi, ya, sehingga aku menjawab salam setiap salawat dan salam setiap orang yang bersalam kepadaku. Maka pertanyaannya, kalau hadisnya begitu, Nabi Muhammad itu hidup apa tidak sampai sekarang? Hidup di dalam alam barzakhinya, walaupun tak hidup di alam dunia. Berarti pertanyaan kedua, perhubungan kita dengan Nabi Muhammad itu putih apa tetap? Tetap. Tetap perhubungan kita dengan tidak pernah Nabi itu hilang dari kita, sekalipun wafat secara manusiawi, tetapi secara rohani selalu hidup. Ya, maka orang yang bersalawat kepada Nabi dan berkirim salam kepada Nabi, koneksinya langsung kepada Rasulullah, tak terputus. Ya, tak pernah terputus. Maka kita selalu familiarkan salawat Bapak Ibu, ya, supaya koneksi kita dengan Rasul ibarat sinyal jan putih. Tapi salawat awak di awal tadi itu ambo suang yang baca nampak tadi. Apa sebab itu Pak? Hah? Dua aja kemungkinannya tuh, tak hafal, atau yang kedua suara ustadznya ancak, jadi termenung mendengarnya. Nah, kan gitu, familiarkan selawat kepada Nabi, ya, dengan berbagai macam redaksi, salawat badar, salawat naria, itu menghidupkan perhubungan batin kita dengan Rasulullah, supaya Rasulullah kenal. Nah, mengapa kita katakan perhubungan batin tak pernah putus? Kemudian Rasulullah itu hidup secara ruhani selalu, karena Rasulullah pula di dalam hadis mengatakan bahwa setiap kali kita bersalawat dan berkirim salam kepadanya, Nabi membalas, dan pemberitahuan kepada Rasulullah itu bukan hanya kita, tapi diberitahukan siapa ayah kita kepada Nabi. Jadi salawat kepada Nabi itu Bapak Ibu, demi Allah juga adalah memperkenalkan ayah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang yang tidak rajin bersalawatnya, di satu sisi berarti durhaka kepada ayahnya. Ya. Kenapa? Karena setiap kita bersalawat itu, malaikat memberitahu, wahai Nabi Muhammad, ini salawatnya si fulan bin fulan. Nah, umpama ya, ini salawatnya Zulikrami bin Yasir. Jadi Nabi tahu ayah dan anak dan ayah. Nah, maka banyak-banyak kita bersalawat juga untuk keberkahan orang tua kita. Maka kalau di dalam riwayat lain bukan hanya satu ayah Pak, ya, ayah, kakek, di atas kakek tuh, di atas kakek tuh. Itu diperkenalkan ke Nabi. Ini salawatnya si fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Nah, diperkenalkan moyang-moyang kita kepada Rasulullah. Umpama saya, ini salawatnya Zulikrami bin Yasir bin Bilal Sirat bin Ali bin Adam. Nah, alhamdulillah kami di keluarga hafal silsilah nasab. Kalau Bapak coba sebutkan, masih hafal? Tak hafal lagi. Sampai mana hafalnya Pak? Ya, ayah, atu, setelah atu, itu banyak yang tak tahu lagi. Ya, banyak yang tak hafal lagi. Ya, jadi Zulikrami bin Yasir bin Bilal Sirat. Atu. Ini datuk saya. Ayah dari atu nih, apa panggilannya lagi?
ayah dari atuk moyang nih? Tak ada panggilannya. Kalau awak di kampar kiri Datuk Uci namanya, Pak. Jadi Datuk Uci, ayah dari Datuk Uci itu lagi. Begitulah luar biasanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak pernah terputus. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya diberitahukan kepadaku, kata Rasulullah, amal umatku ini, kata Nabi, kalau yang diberitahukan itu yang baik-baik, aku memuji Allah. Tapi bila yang diberitahukan ternyata umatku ini ada korupsi emas 70 berapa, Pak? 74 kilo, apa tuh? Pokoknya itulah ya. Ada umatku ini yang ya macam-macam lah, ya banyak. Ini ada umatku yang korupsi MBG lah. Ada umat macam-macam, ya. Ketika diberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istaghfartu, aku mintakan ampun kepada Allah agar Allah berkenan mengampuni umatku. Tapi kalau begitu tidak juga korupsi, waduh Pak Ibu. Ya, artinya ada potensi di akhirat nanti kita diampuni oleh Allah. Apa sebab? Karena umat Nabi Muhammad ini pada ujungnya, pada akhirnya nanti mereka tak kekal di neraka. Ujungnya nanti tetap masuk surga. Sedangkan umat lain kekal di neraka. Ya, bagi yang tak patuh kepada Nabi, yang ingkar. Sedangkan umat Nabi Muhammad sudahlah mereka menjadi saksi, sudahlah mereka menyelamatkan Nabi dan umat nanti di akhirat. Mereka dikenal oleh Rasulullah. Bukan mereka saja yang dikenal oleh Rasulullah, ayahnya, datuknya dan lain sebagainya. Ini menunjukkan keutamaan, keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka muncul pertanyaan di dalam diri kita, sudahkah kita melayakkan diri untuk terhubung selalu dengan Rasulullah? Dan berapa kali kita bersalawat kepada Nabi? Maka kalau bisa Bapak Ibu, ini wirid yang diijazahkan oleh syekh-syekh kita dulu di Mesir dan di Sudan. Sebelum tidur itu, ya, setelah baca doa sebelum tidur, ayat kursi, apalagi 3 qul, ya, tutup dengan 3 wirid lagi sebagai penguncinya. Yang pertama apa? Kita baca tahlil, istighfar dulu. Astaghfirullah itu 100 kali. Tajribahnya, mujarabatnya 100 kali. Astaghfirullah. Setelah itu tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah itu nanti terakhir baru 100 kali salawat. Ya, salawat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad 100. Tidurlah. Kalaupun mati kita di dalam tidur itu atau di malam itu, maka sudah mati husnul khatimah. Maka kita wiridkan karena ada salawat kepada Nabi. 3 itu luar biasa. Yang pertama istighfar, tak ampun, pengakuan la ilaha illallah, salawat kepada Nabi. Dah semua, insyaallah menyelamatkan kita. Kalaupun mati husnul khatimah. Kalau bisa hidup lagi paginya, insyaallah hidup penuh berkah. Ada dulu jamaah kita, Pak Ibu, punya penyakit sulit tidur. Apa namanya? Insomnia. Ustaz, apa wirid supaya bisa tidur? Udah 3 tahun susah tidur. Kita coba dulu Pak, saya bilang. Baca 3 tadi. Ya, sebelumnya baca bismillah, kemudian ayat kursi 3, tidak kul. Coba yang 3 tadi, pertama apa? Istighfar, tahlil, salawat. Dicobanya malam tuh. Belum selesai 100 lagi Ustadz katanya. Telolok katanya. Alhamdulillah. Nyolado niat. Walaupun tidak sampai 1 hitungannya lah dianggap 1. Ya, dan dia sudah tidur. Alhamdulillah Ustadz. Yang pas rutin mengamalkan itu memang nyenyak tidur setelah itu. Coba-coba aja lah Pak, kalau agak Ibu kok agak payah lolok gitu kan, coba. Ya. Itulah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, pada saat itu
Nabi dan para umat Nabi Muhammad ketika ditanya bahwa mereka mana buktinya kalian tahu bahwa para nabi dan rasul sebelum Muhammad itu sudah menyampaikan ajaran ilahi, litakunu syuhada'a 'alan nas, karena kami sudah ditunjuk oleh Allah menjadi saksi untuk seluruh manusia. Kita menjadi saksi dan kita pun dipersaksikan di akhirat, dan kita pun dipersaksikan di dunia ini, diperkenalkan kepada Nabi, bukan hanya kita tetapi ayah kandung kita. Maka perbanyaklah salawat kepada Nabi kita Muhammad, karena umat Nabi Muhammad kita ini berada di jalur tengah, tidak ekstrim kanan, tidak pula ekstrim kiri. Inilah nanti yang akan menjadi penyelamat kita di akhirat kelak. Mudah-mudahan layak kita mendapat pertolongan Nabi atau yang disebut dengan syafaatnya. Itulah kaji kita pada pagi ini. Mudah-mudahan sedikit bisa menjadi berkah, menambah ilmu, memperbaiki amal, dan mengukuhkan iman kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan. Silakan. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita menyimak bahwa ada ekstrem kiri, ada ekstrem kanan. Ya, nah, ekstrem kanan. Sekarang mohon penguatan Ustaz. Kata Rasul kan di akhir zaman umatku akan terpecah menjadi 73. 71 atau 73 ya? 73 katakan. Ya. Tolong berikan penguatan kepada kami semua jemaah ini. Kita ini sudah benar-benar menjadi umat yang benar-benar umat Rasul itu Ustaz. Karena di banyak pihak, di banyak fakta, di banyak hal, kita ini kan selalu berseberangan dengan ekstrem kiri, ekstrem kanan ini. Jadi tolong berikan penguatan kepada kita semua yang hadir pada hari ini. Kita ini sudah benar-benar pada jalur yang Rasul tentukan, dan memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Kita ini benar-benar menjadi umat yang termasuk kelompok pertama itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis Nabi mengatakan, sataftariqu ummati, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Dalam riwayat lanjutannya, seluruhnya keliru, salah kecuali satu, yaitu yang mengikut aku dan para sahabatku. Nah, apa makna daripada hadis ini? Apakah makna terpecah 73 golongan tuh? Ini NU, ini Muhammadiyah, ini Perti, ini Persis, apakah itu? Nah, maka diuraikan oleh para ulama, umat Nabi itu ada dua. Ada umat dakwah, ada umat istijabah. Umat dakwah ini seluruhnya adalah yang berhak didakwahi oleh Nabi Muhammad. Dari yang didakwahi itu ada istijabah, ada yang ikut kepada dakwah Nabi. Maka yang pecah 73 golongan itu yang umat dakwah. Jelas Pak? Jadi umat dakwah, seluruh manusia di muka bumi ini, mau Islam mau non Muslim, semuanya didakwahi oleh Rasulullah. Maka yang ikut adalah yang Muslim, itulah umat istijabah. Tuh satu. Kemudian angka 73 itu tidak persis 73. Kata-kata 7 itu dalam bahasa Arab menandakan banyak. Ya, jadi banyak pocah-pocahnya umat dakwah kok nanti. Ada agnostis, ada Kristen dengan seluruh apanya, ada Buddha dengan seluruh macam variannya, ada macam-macam. Ya, umat dakwah itu yang didakwahi oleh Nabi. Nah, itulah yang pocah banyak tadi. Nah, lalu dari yang didakwahi itu ada umat istijabah. Umat istijabah inilah yang selamat. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, sebagian ulama mengatakan hadis ini pun tak sahih, dhaif. Ya. Nah, jadi sekalipun hadis ini mungkin ada yang mengatakan dhaif, tapi boleh kita terima
makna 73 itu yang terpecah itu umat dakwah, bukan umat istijabah. Nah, umat istijabah itulah kita yang muslim, yang mengikut Nabi. Nah, lalu Nabi memberikan clue-nya. Ya, apa clue-nya? Ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikut aku dan para sahabat. Maka disinilah sanad keilmuan itu bersambung. Ya, kita belajar kitab Khasais al-Ummah Muhammadiyah ini kepada Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki. Kemudian beliau belajar kepada Syekh Hasan Masad. Kemudian Syekh Hasan Masad belajar kepada Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani belajar kepada Syekh Salim Al-Mahrasi. Syekh Salim Al-Mahrasi belajar berguru kepada Al-Imam, banyak di antaranya Al-Ghazali, Al-Imam Al-Izzu bin Abdissalam, kemudian Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi belajar pula kepada siapa? Belajar kepada guru beliau banyak, Al-Iraqi dan seterusnya ke atas. Kemudian sampailah risalah ini kepada misalnya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i kepada Imam Malik, Imam Malik kepada Nafi' kepada Maula, Nafi' kepada Ibnu Umar, Ibnu Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalur sanadnya kaji kita ini. Ya, maka kita dinamakan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa? Akhirnya dibuatlah apanya, semacam batasan-batasannya. Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam akidah mengikut kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Kajian-kajian akidah kita ikut konsep-konsep dia, ya, itu naik ke atas sampai ke Rasulullah. Dalam fikih, ya, yang Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam fikih sudah menjadi 4 mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kita mazhab Syafi'i dalam fikih. Dalam tazkiyah, dalam tasawuf, dalam tazkiyatun nafs, ilmu akhlak, ya, ilmu rohani, memperbaiki fikih batin, itu imamnya Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Konsep-konsep mereka tentang ikhlas, tentang sabar, tentang taubat, ikut konsepnya. Kalau awak lah ikut yang 3 itu, berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan keluar-keluar juga dari yang ini lagi, Pak. Insya Allah selamat dunia, selamat pula akhirat. Jadi jangan keluar lagi, karena ini yang umatan wasatan tadi. Nah, kalau keluar dari ini, inilah yang keliru-keliru itu. Ya, demikian Pak ya. Maka ngaji kita ikut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ngaji fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikut tarekat, ikut kurikulum memperbaiki diri, ikut konsep-konsep Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Nanti di bawahnya ada tariqah namanya. Tariqah itu madrasah zikir. Ya, ada yang madrasah zikir Imam Bahauddin An-Naqsyabandi, jadilah tariqahnya namanya tariqah Naqsyabandiyah. Ada Muhammad bin Saman jadi Samaniyah. Ada pula yang kurikulum zikirnya Imam yang banyak di Indonesia ini pula. Selain Naqsyabandi, Samaniyah, tariqah Samaniyah, tariqah Naqsyabandiyah, tariqah Qadiriyah, ya, banyak. Tapi yang banyak di Indonesia ini yang berkembang adalah Naqsyabandiyah. Tak tertutup kemungkinan saya nanti buat madrasah zikir pula. Jadi pula namanya tariqah Ikromiyah. Bisa saja. Itulah ilustrasinya, Pak. Ya, jadi kita ikut tariqah itu itu hanya madrasah zikir. Kalau di sini kurikulumnya 1000 kali tahlilnya, kalau sini mungkin 700. Itu beda-beda itu aja. Tapi kurikulumnya itu saja, sama dengan sekolah. Ya, kalau di SMP ini, kalau di SMP ini begini. Yang dipelajari itu sama, tapi pola pendekatan berbeda. Kalau di sini matematikanya 4 jam, di sini 2 jam. Kalau di sini IPA-nya 1 jam, kalau di sini 2 jam. Begitulah. Tapi yang dipelajari sama. Itu untuk mempermudah kita. Demikian Bapak Ibu. Cukuplah ya.
Nah, itulah bebaun-baun apa tuh Pak? Nah, ya, sarapan. Sehat badan, panjang umur, insyaallah istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin. Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.